Hai anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kembali lagi sama Pak April. Dan di video kali ini, Pak April akan melanjutkan pembelajaran tema kelas 2. Nah, anak-anak, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, karena kita udah selesai berdoa, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Oh iya anak-anak, jadi persiapkan juga buku tulis dan juga buku paket tema kalian ya. Disimak bareng-bareng sama Pak April. Nah, jadi anak-anak, pada video kali ini, Pak April akan menjelaskan materi yang ada pada buku tema kalian, tepatnya materi yang ada pada buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Atau kalian juga bisa melihat pada buku tema 1 kalian, halaman 81 sampai dengan halaman 87. Nah, jadi anak-anak, ayo coba buka buku kalian, halaman 81. Ayo kita coba baca bareng-bareng ya. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Ayo anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacalah kalimat tersebut secara lisan. Nah, nenek, jadi sekarang kita akan mencoba melengkapi sebuah percakapan berdasarkan gambar yang udah disediakan. Pertama-tama, coba kalian amati terlebih dahulu gambarnya. Setelah itu, baca juga perintahnya. Setelah itu udah deh, tinggal kita cari aja kata-kata yang pas berdasarkan situasinya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi anak-anak, di situ ada sebuah gambar Lani yang bertemu dengan ibunya Siti. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, di situ ada sebuah percakapan. Ibunya Siti berbicara seperti ini. Silakan masuk, Lani. Lalu anak-anak, Lani menurut kalian harus menjawab seperti apa? Ya, jadi Lani harusnya menjawab seperti ini. Baik, Bu, terima kasih. Kita lanjutkan ya pada halaman 82. Di sini percakapannya berlanjut. Nah, situasinya, Lani malu menari di hadapan teman-temannya saat Siti mengajak Lani untuk menari. Nah, jadi anak-anak, kata-kata seperti apa yang harus diucapkan oleh Siti? Ya, harusnya seperti ini. Ayo Lani, kita menari bersama-sama. Lalu dijawab oleh Lani, saya malu Siti. Cerita berlanjut, Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Ayo Lani, bergabung bersama kami, ucap Edo. Lalu Lani menjawab, terima kasih teman-teman, aku akan ikut latihan. Lalu akhirnya Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Lani senang sekali bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Nah, Nana, yuk coba kita baca bareng-bareng pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan juga teliti. Nah, Pak April mulai ya. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, Nana, yuk coba kalian perhatikan kalimat berikut ini. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu... Nah, Nana, ada yang masih ingat nggak bunyi dari sila ketiga Pancasila? Ya, benar. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia,
Ya, jadi sila ketiga itu berhubungan dengan persatuan. Nah, jadi anak-anak, contoh lain dari penerapan sikap yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, kalian harus rukun dengan teman-teman bermain kalian. Yang kedua, kalian tidak boleh juga membeda-bedakan teman, baik dalam hal suku, ras, ataupun agama. Dan yang terakhir, kalian tidak boleh mengejek-ngejek teman. Harus rukun pokoknya ya. Oke, lanjut anak-anak. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, pertama-tama coba kalian lihat gambar yang nomor 1. Di situ ada gambar anak yang sedang bermain sepak bola. Coba kalian lihat wajah mereka. Ekspresinya bahagia kan? Mereka juga terlihat rukun. Jadi mereka telah mengamalkan sikap ketiga Pancasila. Kita beri tanda centang. Nah, sekarang gambar yang kedua. Di situ ada gambar dua orang anak yang sedang berdiskusi. Kalau dilihat dari wajahnya, mereka tampak bahagia. Jadi, mereka juga telah mengamalkan sikap yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Kita beri tanda centang. Lanjut pada gambar yang terakhir, di situ ada beberapa anak yang sedang latihan menyanyi. Mereka tampak bahagia dan juga rukun. Jadi, kita beri tanda centang juga. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan teman-temanmu? Ayo coba kita berlatih lagi berlari dengan benar. Nah, anak-anak, yuk coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Di situ ada dua gambar. Yang pertama gambar lari pendek dan juga yang kedua gambar lari panjang. Saat melakukan olahraga berlari, kekompakan dalam anggota tubuh kita sangat diperlukan. Khususnya gerakan tangan dan juga gerakan kaki. Saat sedang berlari, gerakan tangan dan juga gerakan kaki itu berlawanan. Contohnya, saat tangan kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Begitupun sebaliknya, saat tangan kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Lalu, perbedaan antara lari pendek dan lari panjang ada pada perbedaan langkah kaki yang kita lakukan. Saat lari pendek, langkah kakinya pendek. Sedangkan saat lari panjang, langkah kakinya lebih panjang. Lalu anak-anak, ada juga yang namanya lari melewati rintangan. Biasanya, gerakan lari yang kita pakai adalah gerakan variasi antara lari pendek, lari panjang, dan juga gerakan melompat. Lalu, yang terakhir ada permainan ini. Permainan ini biasanya dinamakan benteng-bentengan. Benteng-bentengan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok atau dua grup. Masing-masing terdiri dari 4-8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas. Biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Nah, anak-anak, akhirnya tiba juga di akhir pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Pak April tutup ya. Semoga apa yang Pak April sampaikan hari ini bisa dimengerti dan dipahami oleh anak semuanya. Oh ya, kalau ada yang merasa kesulitan bisa bertanya ke Pak April juga loh. Baik, pembelajaran hari ini Pak April tutup ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!